Ada 3 kata kunci dalam rumusan visi pendidikan tinggi tahun 2015 hingga 2019. Pertama, pada akhir tahun 2019 harus ada peningkatan yang sangat tinggi pada mutu pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat luas. Ketiga, daya saing bangsa harus meningkat secara signifikan. Hal itu dipaparkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Patdono Suwiknyo ketika mengadakan Coffee Morning dengan para wartawan media nasional di Gedung Dedikti Senayan, Jakarta pada Kamis 15 Januari 2015. Dalam Coffee Morning ini, Patdono Suwiknyo memaparkan mengenai rencana restrukturisasi Kemenristek-Dikti. Dalam struktur organisasi yang baru, Kemenristek-Dikti akan membawahi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Ditjen Sumberdaya Iptek dan Dikti, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, dan Ditjen Penguatan Inovasi. Selain itu juga terdapat Pusdiklat, Pusdatin, Puspiptek, Pusat Kerjasama, Pusat Komunikasi dan Informasi Publik, Kelompok Jabatan Fungsional, Perguruan Tinggi dan LP2 Dikti, serta LPNK. Ini kan Ristek sama Dikti itu kan digabungkan dengan Ristek. Jadinya itu apa ini? Ya. Kemudian rencana strategis ke depannya dan tujuan strategis yang ingin dicapai itu seperti apa? Nah, untuk itu saya akan secara cepat menyampaikan. Kemudian karena di atas itu ada nanti kan ada launching mengenai SNPTN. Kita lagi rapat di SNPTN, saya harus hadir karena menyangkut bagaimana biayanya nanti. Bapak Ibu semuanya, ini adalah restrukturisasi Kemenristek Dikti. Tadi saya pinjam tolong tadi mana tadi? Belum. Ya. Nah, next mas. Nah, Bapak Ibu semuanya, Dikti digabung dengan Ristek, maka salah satu tugas yang harus dilaksanakan, tugas besarnya itu adalah struktur organisasi gabungannya itu nanti akan seperti apa. Itu sudah kita selesaikan, Ristek Dikti sudah disetujui oleh Menpan, sekarang ini adalah lagi dibuatkan perpresnya. Karena ternyata untuk 11 kementerian yang ada perubahan strukturnya, perpresnya akan jadi satu, maka ini kita harus menunggu yang lain-lain. Tapi untuk Ristek Dikti itu sebetulnya sudah selesai, tinggal menunggu yang lain. Bapak Ibu semuanya, sedikit teori ini, bahwa kita itu waktu menyusun strukturnya itu nggak ngawur. Ya, kita lihat ya, teorinya itu seperti apa sih? Jadi ada teori besar yang mengatakan seperti ini, ya, yang mengatakan itu Alfred Chandler mengatakan bahwa struktur organisasi itu harus mengikuti strategi, ya, yang mengatakan bahwa desain struktur organisasi itu harus dirubah apabila strateginya atau tujuan strategisnya itu ya dirubah. Nah, sekarang tahun 2015-2019 itu tujuan strategis Dikti atau Kemenristek Dikti itu berubah. Kalau berubah berarti organisasinya harus berubah. Berubahnya nanti akan seperti apa? Kita lihat sekali lagi, karena Dikti itu pusatnya orang pinter katanya, ya, termasuk membuat struktur organisasi ya harus dasar ilmunya itu seperti apa ya kita gunakan. Teori membuat struktur organisasi, bahwa struktur organisasi itu ada yang disusun berdasarkan fungsi, ada yang disusun berdasarkan divisi, ada yang disusun berdasarkan metrik, ada yang disusun berdasarkan bisnis proses, ada yang disusun berdasarkan network, atau campuran. Ya. Kita lihat, kita harus pilih salah satu. Ristek Dikti itu kalau saya buat struktur organisasinya, saya pilih menggunakan pendekatan yang mana. Setelah kita pelajari, model yang paling tepat itu adalah menyusun struktur organisasi berdasarkan bisnis proses. Itu ya, sehingga Dikti Ristek Dikti kita buat struktur organisasinya berdasarkan bisnis proses. Caranya kita identifikasikan bisnis proses yang ada di Ristek, kita identifikasikan bisnis proses yang ada di Dikti, kita blended jadi satu menjadi bisnis proses yang baru.
Dalam Coffee Morning ini, Pak Dono Suiknyo didampingi oleh Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Ila Saila, staf ahli Ditjen Dikti Paulina Panen, dan Kabag Informasi dan Pelaporan M. Wiwin Darwina. Menurut Pak Dono Suiknyo, dalam restrukturisasi Kemenristek Dikti juga mempunyai tujuan menghilirisasi hasil penelitian untuk menghasilkan inovasi.